Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Taurus seperti biasa, favorit kita semua ya. 1 sampai 15 Februari 2022, dan seperti biasanya kita ngebahas tentang kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent ya, tentunya pasti itu. Dan bagi teman-teman, ini aku membuka nih, ada hal yang baru, ide baru untuk teman-teman. Kalau misalnya teman-teman berkenan, jadi aku membuka pembacaan doa lewat jarak jauh ataupun jarak dekat, itu khusus untuk kosmetik. Jadi itu kosmetiknya itu antara 1 sampai 5 macam kosmetik, terserah kosmetik apa aja ya yang kalian punya dan berniat untuk didoakan. Itu biayanya sekitar 150.000 teman-teman ya. Bisa secara langsung ya dibawa kosmetiknya ke saya atau dikirimkan via JNE, atau bisa juga secara via telepon seperti itu ya, seperti ke luar negeri biasanya via telepon. Ini kita tidak berjarak, bisa di mana aja di luar negeri, dimanapun kalian bisa. Jadi 1 sampai 5 buah kosmetik didoakan oleh saya secara langsung via telepon atau secara langsung, itu biayanya sekitar 150.000. Kalau kalian berkenan monggo ya hubungi saya via WA. WA-nya ada di box deskripsi video ini. Dan kalau kalian mau pembacaan garis tangan, mau konsultasi personal reading, silahkan hubungi saya via WA ya, seperti itu. Kalau garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian ya teman-teman. Begitu juga kalau teman-teman masih ada yang berminat untuk istilahnya diramal 1 tahun, monggo ya, itu 200.000 ya. Kalau garis tangan itu 100.000. Anak-anak itu harusnya 2 tangan teman-teman, dan itu biayanya sama ya, 100.000 aja. Dan ini gelang energinya masih ya teman-teman, sisanya cuma ini aja, saya nggak bikin lagi. Jadi silahkan hubungi saya kalau misalkan kalian berkenan. Dan ini ada bonus untuk yang tersisa ya, ada garam yang sudah didoakan khusus untuk kalian untuk membuka aura atau melepaskan aura negatif seperti itu. Kehidupan zodiak Taurus 1 sampai 15 Februari 2022. Di sini kalian seperti ada yang mendapatkan istilahnya jawaban. Jawaban dari doa yang kalian harapkan, yang kalian impikan. Mungkin kemarin-kemarin itu ada rasa bimbang, ada rasa gelisah, ada rasa takut tentang sesuatu hal atau apapun ya, yang kalian misalnya kalian ingin melakukan apa, atau ada tujuan apa, atau ingin melakukan misalnya usaha ataupun misalnya bepergian atau apapun itu, masih ada rasa ragu-ragu, mungkin ada beban yang kalian masih pikul, bisa tanggung jawab pekerjaan, bisa apapun ya seperti itu. Dan di sini sepertinya ada keberkahan yang akan datang kepada kalian, ada pertemuan yang indah yang akan hadir dalam kehidupan kalian, bisa bertemu dengan keluarga, bisa bertemu dengan orang yang kalian cintai, dan ini membawa kebahagiaan. Karena sepertinya kalian akan membawa rasa nyaman atau kalian merasakan kenyamanan secara kehidupan atau secara keuangan. Di sini kalian juga seperti orang yang memang udah matang ya, udah bisa diandalkan dalam segala hal, dalam pekerjaan, usaha, atau materi juga semakin membaik. Dan kalian juga seperti mempunyai istilahnya apa ya, planning ke depan itu udah bagus. Dan ini kalian akan bertemu dengan seseorang yang tidak kalian duga-duga. Ini orang di masa lalu teman-teman, orang di masa lalu yang akan hadir kembali dalam kehidupan kalian, dan ini akan membawa kebahagiaan, membawa kebahagiaan tersendiri untuk kalian. Karena seperti orang ini pernah ada dalam kehidupan kalian yang spesial atau cinta ya. Dan mungkin ada yang misalnya ada yang ngajak rujuk kembali, atau kalau kalian misalnya menikah tapi belum bercerai, mungkin akan ada yang ngajak rujuk ya, atau akan ada yang memberikan komitmen yang pasti atau jelas kepada kalian. Dan ini memang orang yang benar-benar udah ditempa oleh berbagai kehidupan ya, seperti itu. Jadi intinya dia udah banyak belajar dari apapun yang dia alami dan apapun yang pernah dia lakukan kepada kalian.
Dan di sini kalian juga semakin nyaman hidupnya teman-teman, semakin bahagia, semakin tenang, dan semakin banyak berkah atau rezeki. Dan kalian juga bisa menikmati hasil jerih payah kalian, hasil kerja keras kalian. Bahkan kalian bisa membantu atau membahagiakan orang lain, bisa keluarga, bisa anak, sanak famili, atau siapapun ya. Dan di sini sepertinya kalian tuh mempunyai karir yang baik teman-teman. Kalau kalian tidak sebagai seorang pengusaha atau seorang pekerja di perkantoran atau di pemerintahan, dimanapun kalian berada, sepertinya kalian ini lagi mendapatkan keberkahan rezeki dan membuat kalian semakin dilihat oleh orang lain bahwa kalian itu sukses dan mulai sukses seperti itu ya. Keren banget loh ini. Dan kalian juga seperti akan mendapatkan keberkahan seperti karma baik. Ada karma baik yang akan turun kepada kalian. Ini saya lihat benar-benar jelas banget, antara pertengahan sampai akhir tahun atau paling lambat itu sekitar Mei. Kalian akan ada berbagai macam ya ini karma baiknya. Sepertinya ada yang mendapatkan rezeki, bisa juga istilah kalian kalau usaha apa atau punya orderan apa sukses, rezekinya banyak. Ada juga kalian ini yang akan mendapatkan seperti jodoh yang baik atau belahan jiwa yang benar-benar diturunkan oleh Tuhan, dikirimkan oleh Tuhan benar-benar untuk kalian. Mungkin bagi kalian ini orang-orang yang udah banyak berjuang ya, seperti ini ya versinya, yang udah banyak berjuang, yang udah banyak merasakan kegagalan atau kesedihan, yang udah banyak ditempa oleh kehidupan, pada akhirnya dipertemukan dengan jodoh yang terbaik. Saya tidak bilang semua ya untuk zodiak Taurus, tapi sesuaikan kalau kalian memang ada di posisi itu, mudah-mudahan itu ya untuk kalian, seperti itu ya. Tapi ada juga seperti ini, kalian ini akan mendapatkan kesuksesan secara ekonomi, bisa juga ketenaran secara nama ya. Misalnya kalian tuh punya skill tertentu yang bisa dikenal orang banyak, dan mungkin udah dikenal orang banyak tetapi akan semakin dikenal orang banyak karena kualitas kalian memang teruji, seperti itu ya, memang mumpuni. Dan kalian juga seperti dibalut dengan kesederhanaan atau kebaikan yang memang terpancar dari dalam ya. Jadi ada inner beauty yang terpancar sehingga aura kalian terang, dan kalian menarik vibrasi orang-orang yang memang seperti kalian. Dalam arti gini, kalau kalian ini udah vibrasinya tinggi, misalnya udah bagus lah, udah jauh lebih baik, pasti kalian akan menarik orang-orang yang sevibrasi dengan kalian. Orang-orang yang toksik minggir ya kan, udah waktunya minggir. Kemarin datang untuk menguji kesabaran kalian, tapi saat ini ketika kalian udah menjadi seseorang yang lebih matang, pasti yang datang ini yang sevibrasi dengan kalian. Tapi bagi kalian yang lagi berproses ya, pastinya kalian harus sabar teman-teman. Kehidupan itu memang harus sabar ya. Apapun yang kita alami itu pasti ada hikmahnya kalau kalian mau belajar dan mengimani apapun yang kita alami, seperti itu. Karena saya juga bukan sesuatu yang memang mendapatkan kehidupan yang mudah ya awal-awalnya, tapi ketika kita mengimani dan mempelajari apa yang terjadi dalam hidup kita, baik atau enggaknya, kita belajar dan mengambil hikmahnya dan mendidik kita menjadi orang yang lebih baik, lebih bijaksana dan lebih sabar, itu buahnya manis ya teman-teman, manis. Dan itu tidak terbatas, seperti itu ya. Di sini kalian akan ada pertemuan tentang cinta, tapi ada juga pertemuan dengan keluarga, akan membawa keberkahan dan kebahagiaan. Sesuaikan ya dengan energi kalian, karena ini bagus banget sih menurut aku. Karena kalau aku berasa ya untuk zodiak Taurus, sebenarnya tahun 2022 ini tahun kalian untuk membuktikan bahwa kalian tuh punya kualitas yang baik, dan itu ditunjang dengan istilahnya kemampuan kalian yang semakin mumpuni atau teruji ketika kalian mau terus belajar ya. Dan sepertinya kalian juga seperti diarahkan oleh Tuhan nih, mau muara kamu tuh di sini nih, harusnya kamu tuh di sini, jadi seperti itu. Dan kalian juga seperti dibukakan kemudahan seperti itu ya teman-teman. Jadi ini memang ini versinya beda-beda dan tahapnya juga beda-beda, tergantung tempaan-tempaan yang udah kalian alami dengan seiring waktu dan seiring usia. Begitu ya teman-teman, semoga kalian sukses ya, karena ini bagus banget menurut aku, energinya enak ya. Ini kita ngebahas untuk keuangan ya, keuangan zodiak Taurus 1 sampai 15 Februari ya, Februari teman-teman 2022 tentunya. Saya selalu favorit loh kalau Taurus, karena viewer saya paling banyak ya kan.
Makasih ya teman-teman Taurus, semoga kalian tuh selalu sukses, semoga selalu diberikan keberkahan dan kemudahan hidup yang penuh berkah oleh Tuhan. Hidup yang penuh berkah itu indah teman-teman, karena semuanya terasa lebih mudah. Amin ya. Kehidupan zodiak Taurus, keuangan zodiak Taurus 1 sampai 15 Februari 2022. Sepertinya kali ini akan banyak bermusyawarah ya, bermusyawarah untuk mencapai mufakat sesuatu hal. Bisa di divisi tertentu, di lembaga tertentu, atau di pekerjaan apapun, atau kalian ada tujuan apa begitu ya, masalah pribadi atau apapun itu, seperti dimusyawarahkan nih, ini maunya begini mungkin gitu ya. Jadi kalian juga udah bisa istilahnya mendengar pendapat orang lain, walaupun tidak sependapat dengan kalian bisa menyikapinya dengan manis ya, karena kalian udah mulai semakin matang, semakin bijaksana. Banyak hal yang akan tercapai dalam hidup kalian, bisa keuangan, bisa harapan atau keinginan yang terwujud, bisa juga cita-cita yang kalian inginkan mungkin udah beberapa tahun kemarin tapi terjadi saat ini. Bisa loh seperti itu. Tapi hati-hati ketika kalian memutuskan sesuatu atau ingin mengambil pekerjaan atau ingin mengambil keputusan apapun, hati-hati dan teliti, jangan mudah tergoda dengan hal-hal yang manis ya teman-teman. Hal-hal yang terlihatnya indah, hati-hati, kira-kira ini mumpuni enggak untuk kalian, kira-kira bisa menguasai enggak untuk kalian. Kalau kalian merasa bisa dan mampu, silahkan monggo ya. Tapi kalau merasa ragu-ragu dan merasa ini kayaknya bukan ini aku, jangan ya, seperti itu. Cari aja yang memang membuat kalian merasa nyaman dan enjoy menjalaninya ya, enjoy gitu. Jadi ketika kita menjalani atau menekuni sesuatu yang membuat kita senang dan enjoy, tanpa kita sadari ide-ide kita itu keluar terus. Jadi itu membuat semua itu berjalan dengan baik, tanpa kalian sadari itu akan membuat kalian lebih berkembang. Seperti itu ya. Ini ada rezeki yang berlimpah, atau kalian mungkin selama ini menabung untuk hal-hal tertentu ya yang kalian inginkan, misalnya ingin merenovasi rumah, misalnya ingin membeli kendaraan, atau ingin melunasi hutang atau apapun itu, sepertinya terwujud teman-teman, terwujud ya. Ada kerja keras yang berhasil dan pencapaian yang sangat indah. Dan ini bukan cuma kalian yang menikmatinya ya teman-teman, keluarga, lembaga kalian, divisi kalian, atau perusahaan kalian, atau apapun. Misalnya bisa di bidang misalnya karyawan, atasan, atau apapun itu ya. Jadi keberkahan, keberhasilan yang kalian lakukan ini dinikmati oleh barang-barang dengan kerjasama yang baik. Seperti itu ya. Kalau kalian masalah secara pribadi, atau kalian misalnya ingin membeli apa, ingin membangun apa, sepertinya apa yang kalian kumpulkan, apa yang kalian tabung selama ini itu bisa membelinya ya. Ada jalannya seperti itu teman-teman, dan kalian harus hati-hati dan teliti dengan pemakaian keuangan. Jangan boros-boros, jangan karena kalian lagi mudah ya mencari uang, jangan terlalu boros untuk membelikan sesuatu yang belum atau yang tidak terlalu penting ya teman-teman. Atau kalau kalian ingin menyelesaikan sesuatu, atau ingin membeli sesuatu, atau ingin membangun sesuatu, teliti dulu uangnya ya. Hati-hati dalam pemakaian uang, jangan terlalu boros, takutnya belum ke tujuan uangnya udah habis. Seperti itu ya teman-teman. Ini ada pencapaian yang sukses, ada prestasi yang memang sangat menggembirakan. Bukan cuma kalian yang bisa menikmatinya, kalian bisa menikmati dengan divisi kalian, dengan karyawan kalian, atau siapapun yang berkesinambungan dengan pekerjaan kalian ya, atau usaha kalian, bisa juga dengan keluarga. Tapi saya bisa melihat di sini ada yang paling menonjol banget. Kalau kalian di bidang politik teman-teman ya, hati-hati dengan pemakaian keuangan yang berhubungan dengan organisasi atau istilah pencairan dana apapun. Karena kalau kalian nggak hati-hati, takutnya terjerat hukum ya, seperti itu. Dan kalau kalian misalnya di bidang usaha atau perusahaan, atau misalnya kalian di bidang proyek atau perkantoran tertentu, ini hati-hati dengan menentukan launching barang yang memang kira-kira tidak terlalu diminati di pasar. Hati-hati, atau kerjasama dengan seseorang yang ternyata memang dia memanipulasi atau culas. Hati-hati dalam hal dokumen atau apapun. Kalau udah kalian di bidang kontraktor atau apapun itu, hati-hati dengan istilahnya tanah ya. Tanah itu takutnya geser, takutnya pas kalian udah membangun tanahnya geser, ambruk. Hati-hati, ini rentan banget, itu kalian akan rugi besar.
hati-hati dengan logistik. Orang-orang logistik yang kalian percaya harus benar-benar dipercaya, karena takutnya dananya keluar besar tapi yang dibelikan barang-barang yang murah. Apalagi dengan kondisi saat ini, takutnya kalian ambruk, bangunannya ambruk, dan itu akan mendapatkan tuntutan ya, seperti itu teman-teman ya. Hati-hati ya, kalian yang dimanapun, kalian yang ada di pantai, di dekat laut atau apapun itu, hati-hati ya dimanapun kalian berada, atau tempat-tempat tebing gitu, hati-hati ya. Memang kita nggak pernah tahu ya teman-teman, nasib, rezeki, jodoh, pati ya, tapi kita memang harus hati-hati ya. Yang penting kita hati-hati dulu dan minta pertolongan pada Tuhan, perlindungan ya, seperti itu. Dan kalau kalian di bidang pertanian, kalian sebenarnya bagus. Kalau masalah bertanam, bercocok tanam bagus, asal kalian harus telaten, karena takutnya hamanya agak sering datang. Jadi gitu, jadi harus setiap hari ditelateni. Tapi hati-hati kalau udah ada curah hujan atau misalnya longsor atau apapun itu, hati-hati ya teman-teman. Kalau kalian misalnya ada di sawah atau di perkebunan, kalau hujan atau apa tuh pulang aja, nggak usah disaung-saung ya, nggak usah, pulang aja ya, seperti itu. Kalau kalian ada yang di luar negeri, ini sepertinya akan banyak yang mendapatkan kesuksesan secara rezeki, atau akan mendapatkan job, atau akan mendapatkan pekerjaan yang baik yang pas buat kalian, atau akan mendapatkan bos yang baik. Tapi hati-hati dengan tikungan atau tipuan yang berhubungan dengan asmara ya, takutnya ntar uang kalian yang dikuras, seperti itu teman-teman ya. Kita ngebahas untuk asmara ya. Aku ngelihat ya, orang Taurus ini akan ada yang jadi orang terkenal, dan ini terkenalnya bukan main-main loh, levelnya besar. Tapi ini memang tidak untuk saat ini bisa antara 1 atau 2 tahun ke depan lagi ya. Sangat merasakan energi ini kuat banget. Ini bisa di ranah apapun, bisa di spiritual, supernatural, seni, bisa di bidang perkantoran, politik, bisa di bidang pertanian, perdagangan, di bidang apapun, sesuaikan aja dengan energi kalian. Tapi ini memang akan ada yang akan menjadi orang besar atau terkenal, itu karena kemampuannya ya. Dan itu memang takdirnya seperti itu, yang Tuhan berikan untuk dia, seperti itu. Udah ada garis tangannya, udah ada gurat takdirnya, dan dia akan menjadi orang yang bermanfaat sampai akhir hayat. Ini bukan sambungannya bukan harta lagi ya. Kalau harta udah nggak kehitung ya nantinya, tapi ini lebih ke akan bermanfaat buat orang banyak, seperti itu. Kalaupun punya keturunan, akan menurunkan keturunan yang seperti itu lagi, tapi nggak tahu di keturunan yang keberapa. Bisa langsung keturunan dia, tapi bisa juga turun temurun, bisa juga 2 atau 3 kali keturunan, nggak tahu yang mana, seperti. Tapi yang vibrasinya bagus, karena ini energinya positif sekali. Maaf ya teman-teman, kalau kalian merasa bingung dengan dari mana lihat kartu, saya bukan dari kartu, saya terawang ya, secara batiniah. Kehidupan asmara zodiak Taurus 1-15 Februari 2022. Dan ini seperti biasa kita ngebahas yang single, yang berpasangan, juga yang single parent, laki-laki dan perempuan tentunya ya. Kita ya bahas yang berpasangan dulu seperti biasanya teman-teman. Yang berpasangan ini seperti akan ada rezeki besar yang sangat tidak terduga ya oleh kalian. Dan itu memang pure pemberian dari Tuhan lewat orang-orang yang baik, yang memberikan job, pekerjaan, ataupun usaha kalian semakin sukses. Dan di sini memang kalian udah bisa melepaskan orang-orang yang toksik, orang-orang yang tidak baik, atau energi-energi yang tidak baik yang selama ini membuat kalian bimbang, membuat kalian bingung, entah dalam pemikiran, entah dalam tindakan, entah dalam memutuskan sesuatu, atau dalam hal mencari rezeki. Tapi di sini kalian mulai terarahkan, oh ini ya, aku ini cocoknya di sini ya, jadi kesini aja lah. Misalnya gini, oh aku ini cocoknya ternyata dagang ya, kalau jadi buruh aku tuh kok nggak cocok terus. Ada yang seperti itu teman-teman. Ada juga yang kelihatan orang lain sukses dagang, kok aku rugi terus. Ternyata pas kalian kerja di suatu pabrik, di suatu perusahaan tertentu, atau dimanapun, kok
alhamdulillah ya, kok ada aja jalannya, dan itu membuat rezeki kalian tuh banyak. Bisa seperti itu, walaupun belum banyak banget, bisa mencukupi kebutuhan kalian dan taraf kehidupan kalian mulai meningkat. Tetapi di sini ada juga yang akan mendapatkan rezeki besar, dan ini tidak terduga. Ini bisa dari orang yang kalian kenal, bisa orang di masa lalu ya, bisa juga memang dari hasil kerja keras kalian atau bantuan dari orang-orang yang selama ini membantu kalian dengan tulus. Bisa juga memberikan pekerjaan, memberikan orderan, bisa juga istilahnya memberikan petuah-petuah yang baik di saat kalian lagi kebingungan. Ya, seperti itu. Tapi di sini akan ada yang rujuk, teman-teman. Kalau kalian misalnya menikah terpisahkan dengan jarak dan waktu yang cukup lama, ya, ini bisa lamanya tuh bisa ada yang 10 tahun, 8 tahun, 7 tahun, ya, 5 tahun, 6 tahun, ya, seperti itu. Bisa 3 tahun, paling sedikit itu kurang lebih setahun. Ini ada perbaikan hubungan, nanti ini akan rujuk kembali, dan ini akan menjadi jodoh akhir hayat kalian. Mungkin kemarin emang Tuhan tuh mempersatukan kalian ya sebagai jodoh ya kalian, jodoh kalian dipisahkan kembali dengan berbagai cerita ya, entah dari keluarga, entah dari manapun, dan itu kalian seperti ditempa, dua-duanya ditempa dengan kehidupan, dengan ini dan itu, sehingga terbentuk menjadi sosok yang mandiri, yang sukses, yang baik, yang dewasa, dan ini dipertemukan kembali. Bisa seperti itu ya, begitu teman-teman ya, ada yang rujuk kembali. Kita ngebahas yang single ya. Yang single ini seperti banyak pertemuan, banyak kebahagiaan. Ini akan banyak bertemu jodoh ya teman-teman. Akan ada yang bertemu dengan jodoh yang sangat baik, yang membawa kebahagiaan buat kalian, yang tulus ya sama kalian ya, seperti itu. Ini bisa dari ruang lingkup pekerjaan kalian, ruang lingkup bisnis, ada juga misalnya juga rekan kerja, ada yang seperti rekan bisnis, ada yang seperti itu. Tapi di sini sebenarnya kalau rekan bisnis kayaknya memang pertengkaran ada ya, tapi ya tidak membuat cinta kalian luntur ya seperti itu. Tapi justru malah membuat kalian tuh pada semangat mencari rezeki atau memajukan usaha atau bisnis kalian. Ada juga dari ruang lingkup pergaulan, ada seperti itu. Tapi bisa juga ada juga dari orang lama yang datang kembali dengan versi yang baru. Bukan mantan aja ya, ada yang mantan tapi ada juga yang bukan mantan. Jadi bisa juga teman kuliah dulu, teman SMU dulu ya, seperti itu. Tapi dipertemukan di usia yang udah matang, bisa 27, 31, 32, 33, bahkan 35 ada ya, seperti itu. Di saat kalian udah mempunyai kedudukan atau kesuksesan, atau kehidupan kalian udah sukses, udah mapan lah. Ya, bisa laki-laki dan perempuan. Seperti itu ya. Dan ini sepertinya memang nggak lama lagi mengarahnya ke komitmen ya, seperti itu. Karena ini yang mensre gitu udah nggak main katanya gitu. Karena ini sepertinya yang memang di ini kan untuk udah yang matang ini singlenya ya. Kalau yang single yang masih belajar hidup ya mungkin masih mencari jati diri dan cinta yang sesungguhnya, itu udah biasa. Kita masa muda itu pernah ngalamin hal seperti itu ya. Berproses teman-teman, berproses, asal jangan terjerumus ke hal-hal yang negatif ya teman-teman Taurus ya. Kalian ini orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kuat, orang-orang yang punya kecerdasan di atas rata-rata. Kalian tuh harus sabar menghadapi kehidupan, karena kalau sabar kalian akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik, bahkan yang terbaik untuk kalian. Yakin dan percaya ya dalam hal apapun. Kita ngebahas untuk yang single parent ya, laki-laki dan perempuan. Kita bahas yang laki-laki dulu tentunya. Yang laki-laki ini banyak kesedihan awalnya ya. Awalnya ini banyak kesedihan, banyak mempertanyakan kepada Tuhan, kepada dirinya sendiri. Kenapa kok begini terus? Kenapa orang yang kalian cintai selalu mengkhianati? Kenapa kok tidak ada orang yang benar-benar tulus mencintai kalian? Kenapa yang datang ini hanya memanfaatkan kalian saja? Kenapa kehidupanku kok begini aja gitu kedengarannya ya. Nah, di sini sepertinya Tuhan tuh mulai membukakan jalan. Tapi bagi kalian yang berusaha keras ya, yang bekerja keras, tapi kalau kalian nggak bekerja keras ya kalian nggak dapat apa-apa. Jadi sesuaikan kalian tuh yang mana, yang bekerja keras atau yang cuma diam saja ya, seperti itu. Tapi kalau yang bekerja keras ini sepertinya akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Ini ada dua versi teman-teman. Ada yang akan mendapatkan rezeki besar berupa pekerjaan ataupun usaha yang semakin
terlihat hasilnya ya, terbuka. Yang tadinya mungkin banyak permasalahan, banyak rintangan, banyak ujian, itu mulai tersingkirkan satu persatu ya, mulai terselesaikan, dan mulailah terbuka pintu rezeki, pintu keberkahan, pintu kemudahan ya oleh Tuhan lewat apapun jalannya. Tapi ada juga yang akan mendapatkan jodoh yang baik setelah penantian dan pencarian yang begitu melelahkan, dengan cara kalian yang kadang-kadang playboy gitu ya, atau kata berpesona, pada akhirnya menemukan muaranya seorang wanita yang bisa menaklukkan kalian dengan kelembutan, dengan kepintarannya, dan dengan kerja keras. Seperti itu ya teman-teman ya, gitu ya. Kadang tapi ada juga kalian dari yang kembali ke orang di masa lalu. Mungkin dulu kalian seperti ada cerita cinta segitiga dan kalian tidak bisa lupa ya, dan pada akhirnya mungkin ketika kalian udah kandas rumah tangga, ternyata jodoh kalian nggak panjang ya dengan istri yang sah kalian ingat kepada orang di masa lalu dulu, mungkin ada yang kembali lagi, ada mungkin yang seperti itu. Sesuaikan ya dengan energi kalian. Kita ngebahas yang single parent perempuan ya. Ini sepertinya kalian ini semakin dekat dengan Tuhan, spiritual tuh semakin bagus ya, jati diri kalian tuh semakin bersinar, dalam arti kalian semakin yakin dan percaya apapun yang terjadi di dunia ini itu kalau bukan Tuhan yang menghendaki itu siapa. Begitu juga dengan apapun yang terjadi kepada kalian, pasti itu rencana Tuhan untuk kalian. Dan apapun yang terjadi, entah pahit entah manis, kalian sabar. Justru kesedihan itu membuat kalian menjadi orang yang lebih dewasa, lebih mandiri, lebih kuat, dan lebih mengerti jati diri kalian. Dan terbentuklah kalian menjadi orang yang tangguh dalam hal apapun, bisa dalam kehidupan, pekerjaan, otomatis menambah kesuksesan kalian. Sekalipun kalian di sini ada yang belum mendapatkan jodoh yang terbaik, tapi kesuksesan dalam kehidupan kalian mulai terlihat. Bisa terlihat secara pribadi semakin tangguh, semakin baik, semakin dewasa, dan semakin bisa diandalkan, dan semakin tenang menghadapi apapun. Bisa juga secara materi juga seiring sejalan, begitu ya. Jadi sesuaikan ya, jadi materi juga mulai semakin membaik, semakin bagus ya. Ada pengakuan yang memang diakui oleh banyak orang, kalian itu semakin membaik, semakin bagus. Kebaikan kalian itu bukan cuma dalam hal materi, tapi secara jiwa. Dan ini memang kalian banyak belajar dari kehidupan, dan bahkan ada yang dari kalian yang memang diarahkan oleh orang-orang yang mumpuni ya, sehingga kalian menjadi orang yang lebih bersinar dalam jiwa dan juga finansial ya teman-teman. Semoga kalian sukses ya. Tapi di sini memang kalian ini di tahun 2022 ada yang akan mendapatkan jodoh yang terbaik, jodoh yang kalian tidak sangka-sangka ya, jodoh yang selama ini kalian panjatkan. Mungkin ya doa-doa kalian ini ada juga yang seperti yang kalian inginkan, tapi ada juga mungkin kalian mintanya cuma 5 atau 6 tapi dikasihnya 9. Ada yang seperti itu. Jadi itulah namanya takdir ya teman-teman, yang udah ditentukan oleh Tuhan. Kita tuh nggak pernah tahu kita akan menikah dengan siapa, dengan orang yang seperti apa, kita nggak pernah tahu. Yang kita tahu hanya minta yang terindah, yang terbaik seperti yang kita inginkan. Seperti itu ya. Jadi intinya kalau kita sabar teman-teman, insya Allah sabar itu tidak akan mubazir ya. Walaupun kadang-kadang perjuangannya sakit, bukan cuma kelelahan, tapi air mata pun banyak keluar dengan waktu. Tapi seiring sejalan kesabaran itu, kalau kalian benar-benar meyakini, akan berbuah indah dimanapun kalian berada. Jadilah Taurus yang tangguh, Taurus yang dekat dengan Tuhan, Taurus yang membawa kebaikan buat diri kalian sendiri, buat keluarga, bahkan buat orang banyak. Kalau bisa itu lebih baik lagi ya. Seperti itu. Kalau kalian ada dalam perjuangan hidup selama ini, semoga kalian menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang sabar, orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Tuhan. Amin ya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu bahagia ya. Terima kasih selalu mendukung channel aku. Dadah.